Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Farid Ardiansyah, SEMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Manajerial, dan teman-teman sekalian yang kami sayangi. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Fitrotun Failasufah dengan NIM 069, dan yang kedua di sini ada Indah Hidayatul Ummah dengan NIM 076. Dan yang ketiga di sini ada Diki Fernanda Pramudia dengan NIM 086. Kami di sini akan membahas materi mengenai analisis dan pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas. Pengertian analisis risiko merupakan salah satu proses dari manajemen risiko. Analisis risiko memiliki arti yakni suatu metode atau pendekatan untuk mengkaji lebih cermat terhadap potensi risiko dalam suatu perusahaan. Analisis risiko memiliki dua istilah yakni risk analysis dan risk assessment. Analisis risiko merupakan suatu proses untuk mengukur tingkat kemungkinan atau probabilitas yang muncul dan tingkat dampak atau konsekuensi dari suatu risiko. Dalam analisis risiko, suatu risiko harus diidentifikasi dan akibat harus dinilai dan dianalisis. Analisis risiko dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Apabila secara kualitatif, maka dapat dilakukan analisis dengan distribusi probabilitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis risiko merupakan sebuah proses yang untuk menganalisis serta mengevaluasi atau mengukur suatu risiko, agar suatu perusahaan dapat menentukan signifikansi atau dampak dan risiko tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis dengan distribusi probabilitas. Yang selanjutnya di sini ada pengukuran risiko. Pengukuran risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Pengukuran risiko dilakukan oleh perusahaan agar dapat mengetahui seberapa tinggi dan rendahnya risiko yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Serta dengan pengukuran risiko, suatu perusahaan dapat mengetahui dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan. Pengukuran risiko juga dapat diartikan suatu kegiatan analisis yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerugian yang dihadapi oleh perusahaan. Pengukuran risiko merupakan salah satu proses dari manajemen risiko yang perlu dilakukan untuk menganalisis dan mengukur besarnya atau tingkatnya risiko yang akan timbul. Metode pengukuran risiko ini dapat dilakukan dengan metode kualitatif maupun kuantitatif. Apabila secara kualitatif dapat dilakukan dengan pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran risiko merupakan suatu proses atau usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang terjadi pada suatu perusahaan. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran risiko secara distribusi probabilitas. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai dimensi analisis dan pengukuran risiko. Terdapat beberapa dimensi analisis dan pengukuran risiko, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada besarnya frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi merupakan berapa besar kemungkinan atau peril suatu peristiwa yang kejadiannya menimbulkan kerugian dalam jangka waktu tertentu. Kerugian yang terjadi akan menyebabkan timbulnya risiko dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua di sini ada tingkat keparahan dari kerugian. Keparahan dari kerugian merupakan besarnya kerugian apabila suatu risiko itu terjadi. Dengan adanya keparahan kerugian dalam suatu perusahaan, maka akan berpengaruh terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansial dari suatu perusahaan. Saya akan menjelaskan pengertian distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas atau probability distributions adalah menunjukkan hasil yang diharapkan atau yang mungkin terjadi dari suatu percobaan atau kegiatan dengan nilai probabilitas masing-masing hasil tersebut. Ciri-ciri dari distribusi probabilitas yaitu yang pertama, probabilitas dari sebuah hasil yaitu antara 0 sampai 1. Dan yang kedua, hasil-hasilnya adalah kejadian yang tidak terikat satu sama lain. Dan yang ketiga, daftar hasilnya lengkap. Ini adalah contoh dari perhitungan distribusi probabilitas
yang mana tinggal memasukkan rumus dan nantinya mendapat kesimpulan bahwa probabilitas terjadinya tabrakan ini adalah sebesar 2 dibanding 11. Maka artinya menunjukkan kemungkinan terjadinya peristiwa tabrakan tersebut. Yang selanjutnya yakni ada konsep dan sifat distribusi probabilitas. Konsep distribusi probabilitas. Konsep distribusi probabilitas terdapat sample space atau set S dan event atau set E. Set S merupakan suatu set dari kejadian tertentu yang diamati. Kejadian tersebut dapat berupa, misalnya, jumlah kecelakaan mobil di wilayah tertentu selama periode tertentu. Kemudian, suatu set S terdiri dari beberapa segmen atau event yang biasanya disebut dengan set E. Misalnya adalah jumlah kecelakaan mobil yang terjadi di wilayah tertentu selama periode tertentu yang terdiri dari segmen mobil pribadi dan mobil angkutan umum. Kemudian sifat probabilitas. Probabilitas ini memiliki sifat yang aproksimasi karena sebab sangat jarang sekali terjadi atau bahkan tidak mungkin dapat diketahui besarnya probabilitas secara mutlak atau tidak mungkin dapat diketahui pasti sama dengan kenyataannya. Jadi dapat diartikan bahwa sifat probabilitas ini hanya suatu perkiraan yang mungkin benar atau mungkin juga tidak benar. Selanjutnya, yakni distribusi probabilitas binomial. Distribusi ini masuk ke dalam golongan jenis distribusi probabilitas. Jenis distribusi probabilitas nantinya ada 3. Nah, yang pertama ini adalah distribusi probabilitas binomial atau binomial probability distributions, yang artinya adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam percobaan berhasil atau gagal yang saling bebas. Rumus dari probabilitas binomial yaitu seperti ini, dengan keterangan C yaitu suatu kombinasi, N jumlah percobaan, X variabel acak yang menyatakan jumlah sukses, dan lambang R yaitu probabilitas sukses untuk setiap percobaan. Ini adalah contoh perhitungannya. Ini adalah contoh soalnya. Tinggal memasukkan ke dalam rumus seperti yang tertera tadi. Rumus ini diketahui bahwa R-nya 0,20. Ini probabilitas penerbangan datang terlambat, dan N-nya sama dengan 5. Terdapat 5 penerbangan. Nah, X-nya ini sama dengan 0 karena tidak ada di contoh soal ini tidak ada pesawat yang datangnya terlambat, maka X-nya sama dengan 0. Nah, kita akan menghitung peluang tidak adanya penerbangan terlambat hari ini yang ditanyakan pada pertanyaan pertama. Tinggal memasukkan rumus seperti ini, dan peluang hanya satu penerbangan yang terlambat hari ini. Untuk pertanyaan kedua, jawabannya yaitu memasukkan rumus seperti ini, dan nantinya diketahui bahwa peluang tidak ada penerbangan terlambat adalah 0,3277 dan peluang satu penerbangan yang terlambat yakni 0,496. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu yang materi yang terakhir yaitu mengenai distribusi Poisson dan distribusi normal, yang mana distribusi Poisson adalah percobaan yang menghasilkan nilai numerik pada suatu variabel acak X. Jumlah keluaran yang terjadi selama suatu selang waktu yang diketahui atau di dalam suatu daerah atau ruang yang telah ditentukan itu disebut sebagai percobaan Poisson. Ciri-cirinya yaitu yang pertama yaitu hasil percobaan pada selang waktu dan tempat tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang terpisah atau yang terpisah yang lainnya. Yang kedua yaitu peluang terjadinya suatu
hasil percobaan sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan yang terjadi. Yang ketiga yaitu peluang lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu yang singkat dan luasan tempat yang sama diabaikan. Adapun proses-prosesnya yaitu proses dari distribusi Poisson. Yang pertama yaitu percobaan Bernoulli, yaitu menghasilkan random X yang bernilai nomor X, yaitu jumlah sukses yang terjadi. Yang kedua yaitu jika pengamatan tersebut dilakukan pada suatu rentang interval waktu, maka dapat diamati bahwa variabel random X adalah terjadinya sukses selama waktu tertentu. Dan yang ketiga prosesnya yaitu jika perhatian ditujukan pada kejadian sukses yang muncul pada suatu rentang yang kecil, maka terjadi sebuah proses Poisson. Rumus pendekatan peluang Poisson adalah Fx sama dengan P dalam kurung X sama dengan X besar sama dengan X kecil tutup kurung sama dengan lambda Xe min X lambda X dengan E yaitu 2,71828, yang mana ini sudah ditentukan atau nilainya sudah paten. Dan yang lambda yaitu rata-rata keberhasilan, yang mana rumusnya sendiri yaitu N kali P, yang mana N adalah jumlah atau ukuran populasi, P yaitu probabilitas kelas sukses, X yaitu banyaknya unsur yang berhasil dalam sampel. Yang selanjutnya yaitu contoh soal, yaitu sebagai contoh yaitu ada 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan di luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Maka jawabannya diketahui N, yaitu totalnya yaitu ada 200 penumpang. P probabilitasnya 0,01, X besarnya sama dengan 3, lambdanya yaitu 200 dikali 0,01. Dan setelah masuk pada rumus yang mana dihasilkan peluangnya yaitu 18,0,4%. Yang kedua yaitu distribusi normal. Distribusi normal memegang peranan penting dalam statistika, khususnya dalam berbagai analisis untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan sampel yang diambil. Konsep distribusi normal sangat penting untuk dipahami karena konsep ini mendasari pada asumsi distribusi sampling atau distribusi sampel, pendugaan statistika maupun pengujian dari hipotesa. Yang mana distribusi normal ini mempunyai ciri-ciri yaitu satu, kurvanya mempunyai puncak tunggal. Yang kedua, kurvanya berbentuk seperti lonceng. Yang ketiga, nilai rata-rata distribusi normal terletak di tengah kurva normal. Yang keempat, disebabkan distribusi normal mempunyai bentuk simetris, maka media dan modus yang berada di tengah-tengah kurva normal, sehingga nilai rata-rata median dan modusnya yaitu sama. Yang kelima yaitu dua sisi kurva normal memanjang, tak terbatas dan tak pernah menyentuh garis horizontal. Seperti pada dalam PPT ada karakteristik dan ada suatu kurva yang ada kurva distribusi kurva normal. Karakteristiknya yaitu kurva berbentuk genta yang cembung di tengah, cembung ke atas. Kurva berbentuk simetris yaitu sama. Kurva normal berbentuk asintotis. Kurva mencapai puncak pada saat X besar sama dengan U. Luas daerah yang di bawah kurva adalah 1, setengah di sisi kanan nilai tengah dan setengah di sisi kiri. Yang mana
Distribusi normal memiliki bentuk fungsi sebagai berikut, yaitu fungsi X sama dengan seperti pada dalam PPT, yang mana X besar adalah nilai data, U adalah rata-rata dari X, Pi nya 3,14, E yaitu 2,71828, simbol itu simpangan baku. Dan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis distribusi normal. Distribusi yang pertama yaitu distribusi kurva normal dengan U sama dengan A berbeda, seperti dalam gambar. Yang kedua yaitu distribusi kurva normal dengan U berbeda dan 0 sama. Distribusi yang selanjutnya yaitu distribusi kurva normal dengan U dan 0 yang berbeda. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon